صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهدي المقتدين وقدوة المهتدين وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه القويم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Alhamdulillah, papangkian malam pangkian kita merupakan papangkian kedua dalam pengajian pemausan kitab Al-Hikam seyangkit sarang Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari. Mireng kita setuju aniat termasuk dan kula TV aniat ngaji dekat pengarang secara langsung iki kento Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Dadi panjenengan beni ngaji katan kula dan kula namung penyambung lidah saus sesuai sarang panapa saya baca sarang dan kula. Sedang kuruna dan kula sarang panjenengan sedaja kento langsung Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat sifatan kalamul jaki, supaya tak pekak dari si pertama sarang dan kula diulang kata mutiara hikmah si pertama iki kento dabu beliau min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Arti epon termasuk tandana orang gak dinto berpegang ngampuaki lakona ngampuaki amalah ngampuaki kelakuan resa arena salat puasana sadakana wirid tadzikir kento panapa sitong orang kento ngampuaki panapa punten kento beda tandana panapa tandana orang ngampuaki lakona ben amalah engki panikan nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Berkurangnya harapan 'inda wujudi zalal ketika terjadinya ketergelinciran. Bila abek kento talanjuk ngalakonin tusah pas arsa tada arpan pole keangkui ngoleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala keangkui masuk dek ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kento tanda cek orang kento berarti ngampuaki lakon. Padahal agati ampun dan kula mator dalam papangkian setapongkor, sesangat tapongkor karena cek jauh na para hadirin. Beda permintaan, jangan semak je pun. Kurang uning, sepenapa ada sekalian yang tu ngiring kita rempek deki. Olah setengah bulan cukup ni. Aki berarti du kemis sekalian. Pepangkian pertama dan kula menyampaikan bahwa orang masuk surga kento mana bingam puaki amalah tak bisa betul, tak masuk. Panapa dabun Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah. Kengain dabun Rasulullah barang tegang Allah arya larang ala inna sil'atallahi al-jannah kengain cek barang tegang Allah arya swarga. Jadi Allah ajual swarga ibajar kalaban abba kalaban tunya
yang dikorbankan sarantan kula sareng panjenengan kangkui Allah Subhanahu wa taala. Panapa dalil Allah awal jual kento para hadirin dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada bagi inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah meleh dari orang mukmin aba kita kenta iblis sareng Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalahum bantunya tunya kita iblis sareng Allah Subhanahu wa taala bi anna lahumul jannah kalaban balisan swarga. Bi anna lahumul jannah. Cuma karena saking sangat larang swarga kento dawuh Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pas adabu inna ahadakum la yadkhulul jannata bi'amali. Saungkuna tibiin kapi area masuk swarga benih king karena lakona, tapi king karena anugerah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kento maka kita tak kenging ngafuaki amal, tak kenging ngafuaki kelakuan ibadah dan semacam. Jadi tanda bahwa nang ia kento beda rasa ngampuaki kelakuan ingki panika bila talanjuk ngalakonin dosa pas arsat andi arpan ka akui ngaule rahmat Allah ka akui masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kento para hadirin maka kita lakonin saus panapa sih bisa lakonin kelakuan saya pakonaki sareng rukuru salat lakonin zikir lakonin wirid lakonin panapa soal kento kemudian pasrahki ke Allah. Kati panapa kebijaksanaan Allah terkait kalaban panapa saya lakonin kita kento pasrahki ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim wa asyara al-musannif rahimahullahu taala ila alamatin ya'rifu biha al-'abdu nafsahu. Wa asyara al-musannifu dan mengisyaratkan al-musannifu siapa pengarang kitab ini rahimahullah engki kento Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari asyara mengisyaratkan ila alamatin dak kasitong tanda kepada satu tanda ya'rifu biha al-'abdu nafsahu. Ya'rifu yang bisa mengetahui biha dengan tanda itu dengan alamah al-'abdu siapa seorang hamba nafsahu kepada dirinya sendiri. Musannif nangkento mengisyaratkan dek kasitong tanda sekala tanda kento maka sitong orang oning kadar dari aban tipi. Famin alamati kaunihi minal qismaini Famin alamati kaunihi minal qismaini maka ialah termasuk tanda kaunihi adanya hamba itu minal qismaini ialah termasuk dari dua bagian al-awwalaini yang pertama nuqsanur raja'i ingki panika ialah nuqsanur raja'i kurangnya harapan ay rajaihi fillahi ta'ala ay yudkhilahul jannata kurangnya harapan ay rajaihi artinya harapannya hamba itu fillahi di dalam Allah Subhanahu wa taala ay yudkhilahul jannata kepada memasukkan siapa Allahu kepada hamba ini al jannata kepada surga wa yunjiyahu minal azabi wa yunjiyahu dan menyelamatkan siapa Allahu kepada abdu minal azabi dari siksa. In kana minal ibadi jika ada siapa hamba ini minal ibadi minal ubbadi ialah termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyusilahu ila matlubihi al-mutaqaddimi in kana minal muridin. Wa ayyusilahu dan akan menyampaikan siapa Allah kepada abdu ila matlubihi kepada sesuatu yang dicari kepada dambaannya al-mutaqaddim yang telah lewat in kana minal muridina jika ada siapa abdu ini minal muridina ialah termasuk muridin
Jadi nang kento kabulan Allah Subhanahu wa taala ibagi dua. Pada kabulan Allah Subhanahu wa taala dalam kategori sebagai ubbad. Ubbad kento artipun orang-orang yang fokus kalau kena saben arena kento ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sedang nomor 2 ingki panika murid. Murid kento artinya orang si ajalanin kelakuan-kelakuan rutin zikir-zikir menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Estona tujuannya sami. Melalui jalur ubbad saya, melalui jalur murid juga saya. Al-ubbad kento engki panika orang-orang se misal epon agati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi kento subhanahu radhiyallahu anhum ajma'in kento ruhbanun fil lail fursanun fil nahar. Di waktu malam kento agati pendeta. Agati pendeta ibadah selanjang malam. Rasulullah kento sampai penapa betes sampai bera agati bungbung karena saking abite mancing asolat nang bekto malam terutama mulai dari abunguh malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento para hadirin berusaha setiap lastari salat Isya, kemudian as-salat 2 rakaat, kemudian as-salat witir senajan namun kalaban sarakaat. Lastari kento Rasulullah dalam hadis itu buaki pas tak kencang budabuan sarang manusia. Tak kencang jagongan apa boleh, budabuan sarang manusia tak kencang. Tetiban apa? Zikir. Tok kotok ben pangeran namun. Lastari witir kento. Sampai asaren. Lasaren kento tak habis punten. Mungkin cik saya ingin semakin kira-kira sampai kol situng abung atau kol 2 abung. Pas terus sampai pagi kento ngelakonin solat diakhiri manabiki belun awitir selastarin Isya kalaban witir tapi manabi ki belun awitir maka witir kento lakonin selastarina solat tahajud beberapa rakaat. Lagi kento amalan di waktu malam. Fursanun fin nahar. Di waktu siang fursan pejuang. Baik pejuang bersenjata atau tak bersenjata. Jadi malam kento menjadi hidup dengan ibadah, siang menjadi hidup dengan perjuangan keangkui menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kula matur bersenjata dan tidak bersenjata kento sesuai kalaban tuntutan waktu dan tempat. Manabi akatin ng Palestina misal epon, ika dimah hampir setiap hari kento terjadi perang, maka tentu tuntutan kondisi setempat kento menuntut untuk perjuangan bersenjata. Tapi di tengah-tengah kita beda. Karena kondisi kento kondisi aman, maka perjuangan kita yang kita ini perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu pengetahuan. Kalaban ngaji, kalaban sekolah, mana biampun agaduan ilmu, mampun mulang, ingki kalaban mulang panapa kitab nang pengajian panapa pengajaran nang dalam madrasah lah kento merupakan perjuangan. Jadi ruhbanun fil lail menjadi rahib menjadi pendeta pada waktu malam sedangkan pada waktu siang kento melakukan perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kento ubad sedangkan murid kento mirip estona tapi mempunyai amalan-amalan tersendiri kalaban menekuni tarekat misalnya pun abai ada kesitong guru ipakon ngamalaki manabi nang sabandiyah kento kalaban adzikir Allah itantuaki pertama sebuh kemudian itantuaki latifah kento pada latifah qalbi latifatul qalb kento nang ateh ai pasoaki ke ate iba bena sosok
sekangi, sekacer, dan seterusnya. Itu ada petunjuk-petunjuk di bawah bimbingan seorang guru yang sudah benar-benar mempunyai kapabilitas sebagai guru mursyid. Lagi itu saya bimbing. Dekat dalam perjalanan dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal milih apakah kita akan menjadi ubad atau menjadi muridin. Lah, baik seorang manusia termasuk ubad atau muridin, kalau ketika terjadi ketergelinciran, talanjuk ngelakonin dosa, kemudian arasa don sekeliling ada pas andi pengarep ke aku masuk surga ban arasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kento berarti orang kento ngampuaki lakona. Bening ngampuaki Allah Subhanahu wa taala. Nuqsanur raja'i ialah kurangnya harapan, berkurangnya harapan inda wujudi zalali ketika adanya ketergelinciran. Kenapa tergelincir kento? Bi an tasdura minhu maksiyatun, bi an tasdura dengan cara tasdura timbul minhu dari abdun ini dari kebulan Allah kento maksiyatun apa satu maksiat. Terjadi satu maksiat kazinan seperti zina. Wa ghaflatin 'anillahi ta'ala atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki auradin dan meninggalkan wirid. Andi wirid istiqamah la haula wala quwata illa billah misalnya pun sebenarnya sebuh. Pas karena kesibukan atau karena sitong kelalaian kemudian pas ekolopain tak lakonin atau tak sempat ngelakonin. Pas arasa tak bisa masuk surga. Lagi itu berarti ngampuaki la haulah bening ngampuaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak usah ngampuaki la haulah, tak usah ngampuaki zikir penapa. Baca tapi tak usah ngampuaki. Wa min alamati kaunihi minal arifin fana'uhu an nafsihi. Wa min alamati kaunihi minal arifin dan ialah termasuk tandanya kaunihi adanya seseorang minal arifin ialah termasuk orang-orang yang arif. Arif dalam arti kenal ke Allah Subhanahu wa taala. Fana'uhu an nafsihi, fana'uhu ialah ketiadaan orang itu an nafsihi dari dirinya sendiri. Kenapa saya maksud fana an nafsihi? Ketiadaan dari diri sendiri artinya pun lupa ke abad tibi sebeda sipadeng namung Allah Subhanahu wa taala. Ngabes kabungkaan sipadeng kakubesan Allah Subhanahu wa taala. Ngabes bernana kembang sewarna-warni sipadeng kakubesan Allah Subhanahu wa taala. Ngabes keben sipadeng Allah Subhanahu wa taala. Lalu nikah fana fillah. An nafs. Jadi abak ikalopain bahkan merasa tidak ada apa-apanya diri kento yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. La orang ampun dapat kearif fa idza waqa'a fi zallatin aw asabahu ghaflatun syahida tasrif al-haqqi fihi. Fa idza waqa'a maka apabila telah terjatuh siapa orang yang tergolong arifin yang kenal dekat Allah Subhanahu wa taala terjatuh fi zallatin dalam satu ketergelinciran tak pelecar ngelakonin dosa aw asabahu ghaflatun atau mengenai kepadanya ghaflatun apa satu kelalaian lalai kelupaan ke Allah Subhanahu wa taala syahida tasrif al-haqqi fihi syahida maka menyaksikan atau melihat siapa abdu ini tasrif al-haqqi kepada perbuatan Allah fihi di dalam dirinya. Wa jarayana qada'ihi alaihi dan jarayana qada'ihi berlakunya putusan Allah alaihi atas abdu tersebut, atas orang tersebut. Kama annahu idza sadara minhu ta'atun aw laha lahu musyahadatun qalbiyatun lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu. Sebagaimana kama annahu sebagaimana
Sesungguhnya orang itu idza sadara apabila timbul minhu dari orang tersebut ta'atun apa satu ketaatan, ngalakonin salat, ngalakonin puasa, asadekah ka oreng, aparing bantuan ka oreng seprapani paringin musibah sareng Allah. Aulah halahu musyahadatun qalbiyatun, aulah atau terlihat lahu bagi orang tersebut musyahadatun qalbiyatun, satu pengalaman spiritual, pengalaman ateh. Ateh itu kadang-kadang ngalamin sitong pengalaman spiritual se tak sakarasa temu datang segitu. Lam yara fi dzalika haulahu, maka tidak melihat orang tersebut fi dzalika di dalam ketaatan dan musyahadah qalbiyah itu haulahu kepada kemampuannya wa quwwatahu dan kekuatannya orang tersebut. Jadi bagi orang yang siampun dapat ke tingkatan arif billah, orang yang kento tak belajar katusah engki eka susah engki terjadi inkisarul qalbi engki abak kento arasa susah engki, tapi tidak kemudian berkurang harapannya terhadap rahmat Allah dan kemungkinan keangkui masuk ke surga Allah. Karena kenapa? Orang siampun dapat ketingkatan arif billah kento merasakan selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak belajar kento juga tak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Perlu kekali para hadirin saya sami mulja bahwa di dalam alam ini tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar takdir dan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kadang ngenalen ningalen daun kering keker. Ya pun panjenengan ya jaklah kering ya keker. Padahal kering kento beni berarti pas identik kelaban keker. Beda si kering tak keker. Berarti keker daun kering kento beni keker tibi tapi apa keker sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekafiran orang yang kafir pun kento ikasokanin Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan dosa, tak boleh cara dosa, kento ikasokanin Allah Subhanahu wa taala. Panapa berarti abak dosa kento berarti karena ikasokanin Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah senang katusana abak punten. Lapan lagi saya parlay fita aki. Masyiah dan ridha itu beda. Masyiah kento kasokan Allah Subhanahu wa taala. Ridha kento kasokan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir kento kafira ikasokanin Allah, tapi tak senengin betul. Ya ramai sokanin tapi tak senengin. Repot lagi. Tongkela sanikah, gula andi anak, gula curiga anak panika tak jujur, maka bi gula ya tes. Jong meliaki rokok, gudang garam surya 16, iparingin obeng 100. Parlon apa-apa? Ngetes kejujuran. Ngetes kejujuran. Engki pak mangkat intar ke toko. Sampun ada pak ketua ngobengin pak rokok surya 16. Senapa? Sebenapa mungkin? 3 lekor. Surya 16 3 lekor. Anggaplah segami itu. Surya 16 segami. Ibajar abeli 75.000. Mas tena ipabeli ke bapaan kento 75. Tapi ternyata ipabeli 50.
Berapa jong? Seket Pak. Nikah sosokan. Iya. Le, mangkat nak kana putrana kento dek ka toko ka angku ngobongin rokok. Kento ika sokanin bapan, panapa tak ika sokanin? Ika sokanin. Tetapi hasillah tes kento yang ternyata putrana tak jujur, ika soka, panapa punten? Ika senengi panapa punten? Tak ika senengi. Jadi masyiah, kehendak, iradah, kento tidak sama dengan ridha. Allah menghendaki kekafiran orang kafir, tetapi tidak meridhai kekafiran orang kafir. Sebab Nabi pas ekoca enja orang kafir wa kafir karepati di luar kehendak Allah, berarti Allah tak sempurna teti pangeran. Karena ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya. Dikehendaki semua. Tidak ada yang di luar, yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma iridhain atau tidak ridhain itu soal lain. Bisa dikehendaki dan diridhai. Contohnya dan kula sareng panjenengan rajin istiqamah ngalakonin salat 5 waktu kento kesokanin Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibanggakan karena kento kesokan Allah Subhanahu wa taala. Diridhai, engki diridhai. Tak belajar ngelakonin dosa. Berdarang bini, gir-nganggir, coba irayu mak temun deen umpaman. Itu resaki ini sakoni. Lagi itu kemudian terjadi sesuatu maksiat. Maksiat juga ikasokanin sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi diridhoin punten. Lah kan beda kan? Diridhoin pernah punten. Dai kali cob yuji sareng Allah Subhanahu wa taala. Sami sareng nak kanak gela yuji bi bapan. Terutawa putrana jujur penapunten isoro melerokok nguji apapun hasilnya kento akan diterima sareng bapaknya jujur atau tak jujur diterima dan itu dikehendaki walaupun kemudian ketika ternyata tak jujur kento berarti tak iridhain bi bapak kento para hadirin lah teti orang si ampun dapat ketingkatan arif billah kento elang aban kento sifateng nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi zallah, ketika terjadi ketergelinciran dari jalan seloros, melenceng kemudian melakukan maksiat, ingki istighfar ke Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kemudian lalu menjadi putus asa dari rahmat Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa may yaqnatu min rahmatillahi illal kafirun." Tak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Itu dari Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam ketika beliau itu makon deka traputrana Nabi Yaqub sesanga merupakan tretan lain bab lain ibu sareng Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam debuna Nabi Yaqub sare cong cek putus asa wala miki bade Yusuf renje tak kira kan macan sare cek putus asa wa may yaqnatu min rahmatillahi illal qaumul kafirun tak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang sekafir dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kekeliruan, ngelakoni maksiat terlanjut, lagi antum merasakan bahwa sateja ikasokanin Allah Subhanahu wa taala, sanajan tidak diridhai sareng Allah. Tuli atopet, kemudian abali boleh ke jalan seloros. Ternyata rajin ngelakonin salat, rajin puasa, rajin azikir, rajin asadaka, juga merasa tidak pernah abek ento karena sateja ikasokanin Allah Subhanahu wa taala. Jari yang ikasokanin Allah depan apa perana abek kan? Katia in mainan amit tak modakan itu. Saya pas beda gendeng ya ada beda kolpogolah poter segitu. Taga bin. Bila ampun abid terpoter ampun sobung taga. Ada bangku baterai. Perapaan baterai nak kuat fokus. Taga bila mana taga. Kenapa kebanggaan tak modakan itu jering aban aku lebih ni king karpatibi king ipakuli kalaban baterai sobung panapan lo kita ketika itu juga cuma kita iparingin pikiran serang Allah Subhanahu wa taala iparingin dua jalan kalaban pikiran kento
bi Allah Subhanahu wa taala ipakon kebai lentera. Kebai alat untuk nirain jalan. Padang area ke surga, area ke neraka. Maka kita norok ke surga, ontong, norok ke neraka, jalan ke neraka, berarti tak ontong. Kento para hadirin. Karena kento maka manusia kento menjadi lebih mulia sareng malaikat ketika manusia kento mampu untuk menjalani jalan si bagus karena bisa berhasil menjalani si bagus di tengah godaan-godaan. Mun malaikat jaring ban kento tidak laki bini tak tero kareng bini tak tero kareng laki tak tero tak tero nginum tandi nafsu tandi panapa. Ni diciptakan serang Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Engki ampun sesuai bi lakona iparengin kenceran. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka dicetak memang untuk tidak pernah maksiat ke Allah Subhanahu wa taala wa yaf'aluna ma yu'marun dan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita malaikat, tapi kita punten lakoni riyah sehingga mi berderiyah. Lakonin solat, yang sehingga beda sengkana. Tinggal kita kento, ketiban apa? Nurut nasengka, apa noroa jalan si bagus ngalakonin solat. Lah kento, satu aja sebagai ujian. Mana kita kento pas norok ke si bagus, solat ilakonin melalaikan deka sengkah. Lagi itu menjadi orang baik. Bahkan bisa lebih baik dari malaikat karena kita mampu untuk istiqamah di tengah-tengah godaan yang sekitar kita. Kita para hadirin tadi panika lakona orang-orang yang pun dapat ketingkatan al-arif billah. Fala farqa indahu bainal halaini, fala farqa maka tidak ada perbedaan indahu bagi orang yang arif bainal halaini di antara kedua keadaan, artinya keadaan patuh taat ke Allah atau dalam keadaan tergelincir dari jalan saya benar. Li'annahu ghariqun fi bihari tauhid, li'annahu karena sungguhnya arif ghariqun ialah tenggelam fi bihari tauhid di dalam lautan tauhid, di dalam lautan kepasrahan tauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Qad istawa khaufuhu wa raja'uhu, qad istawa telah sama khaufuhu apa rasa takutnya kepada Allah wa raja'uhu dan rasa harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf dan raja kento kudu seimbang. Khauf kento rasa takut dek ke Allah, sedangkan raja pengarep dek ke rahmat Allah. Orang kento lebih santak khauf, lebih santak takon ke Allah, maka selalu pesimis. Malolo arsah aban kento tak kelum bisa bener, tak bisa bagus, tak bisa masuk surga. Tapi menabi orang kento santaan roja, santaan pangarep dek Allah, optimis melolo. Ya, pakun surga ke ya dibudin. Tak ke raja masuk neraka. Lagi gampang lah pokoknya. Lah manika. Manika para hadirin. Manika orang yang terlalu optimis banyak kelu rajaan daripada khauf. Maka antara khauf dan raja kita harus berimbang sama-sama pada taraf yang sama. Fala yanqusul isyanu khaufahu. Fala yanqusu maka tidak mengurangi al-isyanu apa kemaksiatan khaufahu kepada rasa takutnya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidul ihsanu raja'uhu. Wala yazidul ihsana raja'uhu. Tabalik. Wala yazidu dan tidak menambah al-ihsana kepada kebaikan, ketaatan, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Raja'uhu apa? Rasa harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yajid hadhihi al-alamata fihi falyujahid nafsahu birriyadati wal adhkari. Faman lam yajid maka barang siapa lam yajid yang tidak menemukan siapa man hadhil alamata kepada tanda ini, tanda sikit purus itu buaki engki panika adanya berkurangnya rasa harap ketika melakukan maksiat, terlanjur melakukan maksiat,
Kalau tanda ini tidak ada, fihi di dalam abdun itu, falyujahid nafsahu, maka hendaklah berusaha keras dia nafsahu kepada dirinya birriyadati dengan riyadat. Riyadah kento artinya olah spiritual. Ketika apa riyadat kento artipun olah manabi olah kento para hadirin beda olahraga. Olahraga kento iki senam dan semua cabang-cabangnya. Sedangkan olah jiwa iki panika zikir saya dimaksudkan untuk ngodiin ateh. Dimaksudkan untuk ngodiin ateh. Kalaban banyak-banyak zikir. Zikir yang paling utama ingki panika Al-Quranul Karim. Sebisa mungkin usahakan Al-Quran kento dijadikan wirid. Kenapa saya nyamain wirid? Wirid kento ingki panika amalan yang dilakukan secara rutin pada waktu-waktu tertentu dengan bilangan tertentu. Panika nyamana wirid. Jadi Al-Quran kento misal epon epateti wiridan kalaban hatam seminggu sekalian atau berdua minggu sekalian atau sebulan sekalian. Kengkun dengadeng meni surah hatam seminggu sekalian ngucap, tak tetialah aku bahkan Quran malolo. Paling cepet dah ngatamaki Al-Quran panika teluare. Paling cepet dah. King men pas hatam sehari semalam tak pati bener bacaan. Mas tepal tapel-pal gini. Kecuali karamah. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar nalar kenta pun. Imam Syafi'i kenta manabi di luar bulan Ramadan sapun are. Kenta hatam sabitekal. Benar. Panjenengan membayangkan dok remah kebin. Tak usah bayangake pun. Jarang kini kemani usaha kebi pun. Lain panika karamah. Tapi manabi nang dalam bulan Ramadan bisa 2 kali lipatnya, 120 kali sehari. Bahkan badang ulama kentu si hatam Al-Quran sampai salekor kali dalam sitong solat. Udah masih macam di luar nalar pun. Manabi baban tak mampu. Kentu karamah kentu apa. Tapi senormal para hadirin engki panika paling cepeta wirid Al-Quran kentu panika teluare hatam. Orang dari teluare kentu ampun kurang sampurna, tidak dianjurkan. Paling sekonin teluare. Lah panika riyadatnya mana? Syekh Sa'id Hawa dalam kitab Ar-Riyadatun Nafsiyah, pada kitab tak patah tebel punten, beliau ada bagi untuk menyiasati kejenuhan manusia kentu parlo keangkui mengubah zikir dari satu waktu ke waktu yang lain. Contohnya sekento. Misalnya selama 40 hari maca bismillahirrahmanirrahim sebu kali. 40 hari. Mana biros terusan kento mesti bosan. Tak bambu sekali terus sampai 1 hari sampai setahun bismillah mungkin bosan. Tapi kemudian kalau bencara iba-uba insyaallah tak bosan. Sampun 40 hari auba alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. 1000 kali sebenarnya selama 40 hari. Kemudian lestari kento iba boleh. Allahu akbar insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar selama 40 hari sebenarnya 1000. Pokoknya ibadah panika untuk menyiasati. Yang penting di dalam 1 hari 1 malam jangan sampai ada waktu yang terlewatkan dengan tanpa zikir ke Allah Subhanahu wa taala. La panika falyujahid nafsahu birriyadati wal adhkari, maka hendaklah membebankan atau mujahadah itu artinya membebankan diri nafsahu kepada dirinya birriyadat dengan riyadat artinya olah jiwa wal azkari dan zikir-zikir hatta yasila ila maqamil irfani hatta yasila sehingga sampai orang tersebut ila maqamil irfani
kepada tingkatan irfan. Irfan itu artinya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Engki panika menjadi orang yang arif billah, orang yang sudah tingkatan berni namung sakatir oning tapi kenal. Karena beda orang kita oning, beda si kenal. Beda kenal ben oning. Dan gula Ki Hasbi timin oning saus, tak pati kenal. Tapi semakin oning kenal. Lah ke Allah Subhanahu wa taala seperti itu juga. Ke Allah kita orang beda si namung oning. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa oning. Tapi belum sampai menjiwai masing-masing dari sifat Allah wujud kento ganti penapa, qidam kento penapa, baqa ganti penapa. Tak menjiwai, tak mendalami. Tapi begitu ampun mendalami masing-masing dari sifat-sifat Allah kento, baru kemudian dapat ketingkatan arif. Dan bila ampun dapat ketingkatan kento, maka akati itu bagi hila kipuru kento bahwa ketergelinciran terhadap maksiat maupun kepatuhan di dalam taat kento bagi dia sama karena setuju tak lepas dari kesawakan Allah Subhanahu wa taala. Wa muradul musannif bi hadhihi al-hikmati kento beda korang nang cetakan kento. Dan kula nyongok nang cetakan lain bungkul indah menawi tak helap sekento Maktabah Amaratullah. Kento korang bihadhihi wa muradul musannifi bihadhihi al-hikmati. Dan kula maca wa muradul musannifi dan adapun yang dikehendaki oleh musannif al-hikmati darma hikmah. Ternyata nyengok nang cetakan lain cetak apa? Ubada bihadhihi. Oh, berarti kento selers. Bihadhihi al-hikmati lain ben kanto cetakan lain okay. Kanto selaras bada bihadhihi wa muradul musannif dan adapun yang dikehendaki oleh musannif bihadhil hikmati dengan hikmah ini hikmah yang pertama kanto engki panika min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsanur raja' inda wujudi zalali bihadhil hikmati dengan hikmah ini tansyitus saliki ialah memberikan semangat as-saliki kepada orang yang menjalani suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salik artinya orang yang sedang melakukan pengembaraan batin spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Tansyitus saliki ialah memberikan semangat atau membangkitkan semangat orang yang salik waraf'u himmatihi dan mengangkat himmahnya cita-citanya salik anil i'timadi ala syai'in siwa maulahu waraf'u himmatihi dan mengangkat himmahnya anil i'timad sekian tu orang sebenarnya anil i'timad nang itu sebung beda itu yang benar berarti waraf'u himmatihi dan mengangkat himmahnya salik anil i'timadi dari mengandalkan ala syai'in atas sesuatu siwa maulahu selain gustinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Katipan apa? Debuna musannif itu maksudnya untuk mengangkat seseorang himmahnya agar supaya terangkat daripada mengandalkan sesuatu apapun termasuk aban tibi termasuk zikir termasuk wirida diangkat agar supaya tidak diandalkan tetapi yang diandalkan hanya satu yaitu maulahu Allah Subhanahu wa taala. La tazhidu fil a'mali bukan at-tazhidu untuk mempersedikit fil a'mali di dalam perbuatan. Artinya musannif dengan mengatakan begini ini tidak bermaksud untuk menyepelekan perbuatan orang. Benik angkui ta'arkai lakona abba funtan. Tapi saya maksud untuk mengangkat himmah kita agar bersemangat di dalam menjalani suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beni berarti sama sekali kelakuan kita sebungkunan funtan bad. Jadi la tazhidu bukan
at-tazhidu mempersedikit fil a'mali kepada perbuatan. Li'annaha sababun adiyun fil usuli ila Allah Ta'ala. Li'annaha karena sungguhnya a'mal ini sababun adiyun ialah sebab yang wajar fil usuli ila Allah kepada di dalam sampai ila Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wala tahqiru ma tuntijuhu minal ahwali wa ghairiha. Wala dan tidak pula bermaksud tahqir ma tuntijuhu, menyepelekan ma tuntijuhu apa tuntijuhu yang menimbulkan atau membuahkan apa amalhu kepada ma. Bukan berarti menyepelekan apa yang bisa ditimbulkan oleh perbuatan kita. Menyepelekan solat punten. Solat itu sangat berguna. Beni tidak parlona. Tetapi maksudnya sekali lagi adalah untuk mengangkat derajat kita dari sekedar mengandalkan kelakuan abad tibi dan juga memberikan semangat kepada diri untuk terus naik menanjak kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala fil wusul ila Allah, di dalam sampai kepada Allah taala. Minal ahwali wa ghairiha. Wala tahqiru ma tuntijuhu dan tidak pula menyepelekan ma tuntijuhu apa tuntijuhu yang membuahkan apa a'malhu kepada ma minal ahwali rupanya keadaan-keadaan wa ghairiha dan lainnya. Li'annahu minnatun minallahi ta'ala la yanbaghi radduhu. Li'annahu karena sungguhnya ma tuntijuhu minal ahwal itu minnatun ialah pemberian atau anugerah minallahi dari Allah Ta'ala la yanbaghi radduhu yang tidak pantas radduhu apa menolak kepada ma tuntijuhu ini apa yang diberikan oleh perbuatan kita itu. Jadi sareng syarih nang kento diingatkan bahwa dengan kata-kata hikmah ini min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi zalal, itu berarti untuk menyepelekan perbuatan orang baik di dalam ketaatan maupun di dalam maksiat ke Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mengangkat diri setiap orang dari mengandalkan perbuatan atau amal sehingga murni benar-benar hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sifat namun Allah sedang abad tibi itu tak dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Kemudian kita masuk kepada hikmah yang kedua. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi min asy-syahwati al-khafiyyah. Wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Iradatuka adapun kemauan engkau at-tajrida kepada tajrid. Nah, kita pala jelas sakitimin. Tajrid kita para hadirin artiipun masih tong ke Allah Subhanahu wa taala tak mikirin laku tak mikirin panapa. Tak atani, tak tegeng, tak mulang kecuali zikir melulu ke Allah Subhanahu wa taala. La tajrid kita salah satu bagian daripada kecenderungan sebagian ulama-ulama ahli tasawuf. Lawan daripada tajrid engki panika asbab. Asbab itu artinya menekuni usaha-usaha alakoh panapa lakona kento tani, panapa sebagai pegawai negeri, panapa sebagai guru, panapa sebagai orang muka toko, panapa setuju itu nyaman asbab karena dia merupakan sebab yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kento pernah nang sitong bektoh bangkiin sitong nak kena dat ngodetan kento dalam sehari pas tak turun sekali
Kalau kuna alangku ke masjid kento ternyata nak ngode kento pakun berde masjid. Sampai teluari pakun berde masjid tak ron-ron sekali. Pas ada buin terang Sayyidina Umar. Jong ban andi bini lah. Engki masih tak laku sekali pun kun awirit malolo ning masjid. Dabun Sayyidina Umar. Engki leres. Bah. Pasti pakannya apa bini? Oh punten Amirul Mukminin. Cering dabun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Cering tahu montuk ngarani. Mocol ke Sayyidina Umar. Dabun Allah kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang atau makhluk hidup yang melata di bumi ini kecuali Allah pasti menjamin rezekinya. En kita gula pokon lawi riten kanto. La ta usah lakon, ta usah tani, ta usah tekeng pokon pas mesti Allah Subhanahu wa taala farang rezeki ke abdin. Lagian tu Sayyidina Umar pas ada bu jong ayat saya baca banjir bener. Tapi paham apaan sih tak bener. Bener Allah Subhanahu wa taala apa-apa ialah manusia, hewan ada yang mesti beri rezeki bener, tapi tak bisa tidak harus usaha. Aing sudah pakai jeding dari somor, beni dapat tibi ongke tibi, kau tu beda selang. Le selang rela kau nak beun ria, tapi selang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah pakai beun. Bilis baik seterongah kerana sebutir gula, beni pas akentang kusteh kula kusteh ya Allah kula ya Allah kula. Kok bisa datang? Tak datang. Dia mah ajar enggak kalau kata intoples. Berkir-kir orang ngatu ni kopi. Kula nak kela ni gara ceken apa? La ajar enggak kata plus menikah usaha nyaman. Usaha. Sayyidatuna Maryam ummina Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Siti Maryam kento para hadirin hamil Nabi Isa dengan tanpa suami karena langsung Isa kesokanin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat Jibril nyerop ke rahimah Siti Maryam sehingga kemudian hamil dan melahirkan putra si anyama kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lakin to beliau kento masya-Allah waktu hamil kita menanggung penderitaan yang sangat berat. Penderitaan fisik jelas karena orang yang hamil berat jelas. Secara fisik berat. Tapi lebih berat boleh karena penderitaan Siti Maryam kento benih cuma fisik tapi juga ni cak ko cak ento tangkeun. Maka abuki merasauin wa makanat ummuki baghiya. Maryam ban mapas dayah, mapas azina, mapas teti pelacur. Bapan ban tak pernah libur kabinian. Ibun bani pelacur, mapas ban hamil di luar nikah. Lo itu masya Allah para hadirin berat. Fisik berat karena nangkung kandungan. Sementara mental lah pikirna apa berat karena cak kocaan orang sealam nang iti sana panika. Akhirnya beliau ngangir insat intelma tak pati pernah intelma. Pas nyandar ibu bana korma. Pas toron ilham dari Allah Subhanahu wa taala wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam coba ra ontu kan korma jeriah. Maka deki bi sengko pegal ipa keker buana korma. Dujak ring orang bini salah perapaan hamil, pikirna perapaan kalut, insorongon tu punggana korma, sirajana perbuan kanterebung. Bu aku liya. Tak aku li. Salah ring bini, perapaan hamil, perapaan pikiran perapaan kalut, ipakon ngontu punggana korma. Tapi sepenting beni soal ngontuna. Maksudnya pula beni aku li nakalaban ion tu beni tapi usaha ontulah makita aku li segala bingko apa keker korma lengon tu beni ke usaha para hadirin ngontu beni ke usaha soal siapa ring Allah Subhanahu wa taala makanya daripada
daripada ngicer kono ngi pasar dan kula ngicer gantung ngicer. Kita pada usaha kan, usaha pada tukang peko. Tapi oleh ni kata sami, pada belum jam dalam sehari. Tapi sekian tu oleh belum juta dan kula oleh 5 juta, kan tak sami. Panik setuju dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usaha panika sangat dianjurkan dalam agama. Ngontu penapanya mana pungkana kormah kento benih soal akuli tak akulina tapi sepenting usaha. Soal tak akuli tak apa-apa, sepenting apa usaha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pegal apa yang rezeki. Termasuk mungkin perlu kekali apa kata kento mata parang akibaten sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben setiap hewan setiap parang akibaten kento haram ikakan. Termasuk kata, termasuk berburu, kento setiap parang akibaten. Termasuk juga seepakon paten kento haram ikakan. Kata apa-apa tak parang akibaten sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiriwayat. Karena waktu Nabi Ibrahim alaihissalam kento seksa bi Raja Namrud kalaban yeper lalu kento kata panika nolongin keangkui maten apoi padahal apoi panika ingat masjid kento para hadirin kajutono cek ring singon talaki Nabi Ibrahim pada tidak sebengal kan tak usah nyemak dari jauh pun panas pun. Jadi begitu kesalahan Nabi Ibrahim kan demang kesalahan Nabi Ibrahim kan tu. Masuk ke masjid orang kafir, masjid masjidnya mana tempat ibadah. Kan tu dalam pusat dari pangeran-pangeran ni kini pas pada seraja pangeran. Jadi kan tu pasukin tempat ibadah kan tu Nabi Ibrahim pasukin ke dalam pas kemudian beliau ngi berkapak berdetalen kapak ni. Lepak ke dalam pasti pentongin kapi pangeran-pangeran ni kini itu ada ceplak kapi ceraka tak ada ceraka pun pangeran karena sitong sejak rajaan kento itorot tak elo kain bi Nabi Ibrahim pas kapa ke kalau ngaki ke si raja begitu ibadah termasuk Raja Namrud kento pas bah dema pangeran-pangeran ini ceplak kapi atau ada ceraka kapi apa dia sitong ngocak, anu gila berdenak kanak ngudenya mana Ibrahim masukkan tepola kini kah? Olok-olok, ya Allah. Bila pun datang Nabi Ibrahim, baan dia si anu dia, bapunten, bamai baca pelak kapi jangan ban masuk denak gila. Bawa tak ni gila coba tanya kisah yang raja ni, mak nyandang kapak ni, gak boleh nikah dia. Nikahnya dengan kapak. Pas ngojak sirat tu ni. Bocor yang dia tak bisa akuli mak tegar mati anak ke pangeran sekian ni. Muntah akuli mak sampai. Dah bunuh Sayyidina Ibrahim. Muntah akuli mak sampai. Pak pikir iya ku mak sampai aku. Dan orang yang mana biampun kandungan. Tak masuk akal dilakonin, pun tak masuk akal. Tapi karena ampun kento raja Ibrahim wajib disiksa. Ayo, pakai empol gajutono, pakai empol gajutono. Sampai ingat masjid yang kini. Ya per, bilang pun marang, apa yang itu, kemudian, ayo entah lagi Ibrahim. Dek rum macarong entah lagi Ibrahim. Cering mulai jauh pun panas. Mana yang entah lagi di jauh tak ada pak. Akhirnya ngakui ayunan, janan jin. Nabi Ibrahim sahabat, wah janan jin. Jangan santai diberi. Pas ia col, plus. Dapat ke apa yang Nabi Ibrahim langsung masuk ngak tengahan. Begitu masuk ke dalam cari apa yang dikapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, menicabut panas kan tak panas pas. Allah ada buya narukuni bardan. Apa? Celep pontur panas. Engki guste celep Nabi Ibrahim. Malah sampai kumikil dalam apa?
Di dalam apa yang kau mikir? Akhirnya tambahin bi Allah wassalaman ala Ibrahim dan kesejahteraan bagi Ibrahim. Nyaman pasti dalam apa ya? Sobong saya agak susah dalam apa? Saya agak susah sih keluar karena rasa benar-benar senceng apa ni kalau apa ya kapi dak rom. Saya keluar lah repot. Setinggal setengah malam tu ada orang yang buru keluar. Apa ni kepada hadirin? Le kata, abali ke kata le. Kata panika begitu apa pun marang, kata panika libalian entar ke sungai, pas angam-ngam aing seperti puh. Dujak ringkun kata paling sesendok paling. Apa yang ngak kuno? Ngalah boleh ke sungai. Puh. Lepas ni kiyarkain bi Allah Subhanahu Wa Taala pola nolongin matiin apa. Teka tak ada panapan sekali dak guna, jak gun sesendok. Akhirnya pas bi kanjeng Nabi tak pernah kipa paten. Cek sebalik ke. Cek panika. Sebalik ke. Begitu apa yang marang cek. Gua. Esok roh dari mesti saja nerabek. Mun bolan cek ni kene dunya roh ngak napa na tegar bisa. Tapi justru niat buruk itu sudah bisa dianggap sebagai satu itikat tidak baik sehingga perlu juga diberiin pembalasan. Maka kanjeng Nabi pas ada siapa saya bisa matain cek kalaban sekali pukul maka akan mendapatkan 1000 kebaikan. Siapa matain cek kalaban 2 kali pukul oleh 900 kebaikan. Mun matain cek 3 kali pukul lah dia oleh 800 terus sajian banyak pukul na sampai mate sajian sakoni balesna. Tapi mun sekali pukul langsung mate lah bani kencer neraja. Lepas ini para hadirin sekali lagi tentang usaha. Usaha baik akan dihargai dengan baik secara agama. Usaha cuba senaus tidak kemudian menimbulkan dampak negatif, kento juga pasti akan berimbas kepada balasan sami-sami cuba juga. Lah kento, tapi kento di tingkat normal bagi kita senormal wajib alako. Engki Nabi orang yang ampun semak para hadirin ke Allah Subhanahu Wa Taala laku panika ponte kepikir. Karena kenapa? Karena tunya datang tibi. Mak bisa datang tibi karena sifat deng namung Allah, sifat deng namung akhirat, sifat deng kento kesempurnaan batin. Orang kento sami sareng Dabun Ki Abdul Haq pernah ada bu katan kulejong orang ria mun bade setin raktera setin temar mesti akan menimbulkan napa jeng bajangan lah kan bade jeng bajangan iki kan bade terak bade jeng bajangan lah persoalannya kemudian kita ni kan napa ngatera napa ngajeng bajangan jeng bajangan paling katunya para hadirin mun nabang jeng bajangan tak gelem bisa capok sajian itabang sajian jauh santak jung santaan boleh berkak kia bajang jung bajangan panika sajian jauh tapi menabi nabang tera maka jeng bajangan norok terus norok kan norok kan lah orang kita menabi nabang akhirat maka dunia kentu norok ke husnan beringin kan ngakali pancene masyaallah ke husnan ke oh banget terbung ambung sipun baba nang isak. Pak badar yang bermalangan di obang asakan. Kiasnan kian tu teker obang sipun baba itu teker tak kebelanci karena mentut boleh kebelanci, mentut boleh atambon. Si baba teker ambung. Kiasnan. Alakoh tak alakoh tu cering tunya datang. Mak teker alakoh. Lagi untuk orang yang setingkat arif billah. Lah orang yang akati kehusnan kento para hadirin kento namanya tajrid. Kento ampun lepas dari kelakuan tak pernah mikirin tunya tapi bi Allah pikirin tunya. Untuk kita senormal sebiasa kita semua ke Allah Subhanahu Wa Taala ja'ala pula tajrid tolos tangga ganukur. Mata Allah ko jong tajrid wah, tolos tak akan.
La panika dunia tasawuf itu lah kan dunia yang mungkin tak jauh dari kita, cuma perlu perhatian untuk bisa sampai ke dunia itu. Lah jadi Nabi ampun kita kali tajrid itu apa melepaskan urusan keduniaan, sedangkan asbab itu menjadikan dunia sebagai tunggangan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibn Athaillah Sakandari kita dibagi iradatuka tajrid ma'a iqamati Allah iyyaka fil asbabi min asy-syahwatil khafiyyah. Iradatuka tajrid adapun iradatuka adapun kehendakmu at-tajrida kepada tajrid artinya ay mailu nafsika ayyuhal muridu as-sadiqu ila at-tajridi anil asbab adh-dhahiriyah ay artinya mailu nafsika kecenderungan diri kamu ayyuhal muridu sadiq wahai murid yang jujur ila tajridi kecenderungan ila tajridi kepada tajrid artinya lepas anil asbabi zahiriyati dari sebab-sebab lahir ay khurujuka anha ay artinya khurujuka keluarnya engkau anha dari asbab wa adamu mu'anatiha dan tidak tidak melakukan asbab ini ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi beserta menempatkannya Allah iyyaka kepadamu fil asbabi dalam asbab. Khabarnya adalah minasyahwatil khafiyyah ialah termasuk syahwat al-khafiyyati yang samar. Maknanya nyambung kan. Jadi baca hikmah nadimin supaya nyambung. Minasyahwatil khafiyyah ialah termasuk syahwat al-khafiyyati yang samar. Wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Wa iradatukal asbab dan adapun kehendak engkau al-asbab kepada sebab artinya menjalankan usaha-usaha keduniaan ma'a iqamatillahi iyyaka bersama menempatkannya Allah iyyaka kepadamu fit tajrid di dalam tajrid itu adalah inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Inhitatun berarti turun 'anil himmatil 'aliyyati dari cita-cita yang tinggi. Dengan bahasa Indonesia yang baku, kehendak engkau untuk melepaskan diri dari usaha-usaha keduniaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kamu di dalam usaha asbab itu merupakan syahwat yang samar, terselubung. Sedangkan usaha engkau terhadap asbab artinya usaha-usaha keduniaan yang nyata. Tetapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau di dalam tajrid itu merupakan inhitat turun anil himmatil aliyah dari cita-cita yang tinggi. Maka di dalam syarah yang telah dibagi ay mailu nafsika artinya kecenderungan dirimu ayyuhal murid wahai orang yang berjalan mengembara kepada Allah as-sadiq yang jujur ila tajridi kepada tajrid anil asbabi lepas anil asbabi zahiriyah dari sebab-sebab zahir ay khurujuka anha artinya keluarnya engkau anha dari asbabi zahiriyah wa adamu mu'anatiha dan tidak menjalani asbab itu ma'a iqamatillahi bersama menempatkannya Allah iyyaka kepadamu fil asbabi di dalam sebab-sebab minasyahwatil khafiyyah ialah termasuk syahwat yang samar. Di sini juga sarang musannif kento iparingin tanda wa alamatu dzalika an yuhayyi'aha laka wa an tajida salamata fi dinika 'inda mu'anatiha wa yanqati'a biha tama'uka amma fi adin nasi wa la yashtaghiluka amma anta fihi min wadha'if al-ibadat adh-dhahirah wal ahwal al-batinah. Wa alamatu dzalika dan adapun tandanya itu iqamatullahi iyyaka fil asbab ayyuhayyaha laka ialah mempersiapkan siapa Allah
kepada asbab, laka untuk engkau. Wa anta jida salamata fi dinika, dan menemukan engkau as-salamata kepada keselamatan fi dinika dalam agama engkau, inda mu'anatiha ketika menjalani asbab itu. Wa yanqati'a biha tama'uka amma fi aidin nasi, dan terputus biha dengan salamah itu, tama'uka apa keinginan kamu, amma bi aidin nasi dari sesuatu yang ada di tangan orang, artinya tak mengharap pemberian orang. Wala yusghiluka amma anta fihi, dan tidak menyibukkan apa tama' amma anta fihi dari sesuatu anta yang ada pun engkau fihi ialah dalam ma itu, min wadhaifil ibadati zahirati, rupanya tugas-tugas ibadah yang lahir, wal ahwalil batinati, dan keadaan-keadaan batin. Itu min syahwatil khafiyyah, termasuk syahwat, ay min syahwatin nufus allati tad'u ilaiha, artinya min syahwatin nufus, termasuk syahwatnya nafsu, allati tad'u yang mengajak apa nafsu itu, ilaiha kepadanya, al khafiyyati yang samar. Wa kana syahwatan li'adami wuqufika ala muradi sayyidika, wa kanat syahwatan, disebut syahwat kenapa kok bisa disebut syahwat, li'adami wuqufika ala muradi sayyidika, karena ketidaktundukan engkau ala muradi sayyidika kepada apa yang dikehendaki oleh majikanmu, artinya Allah Subhanahu wa taala. Wa muwafaqatika murad nafsika, dan kesesuaian kamu murad nafsika kepada kehendak dirimu. Wa khafiyatun, dan disebutkan khafiyah. Kenapa disebut sebagai syahwat yang samar? Lianna zahir dzalika anna muradaka bitajarrudi al-inqita'u ila Allah taala. Lianna zahir dzalika, karena zahirnya itu yang tersebut melepaskan usaha-usaha dunia, anna muradaka ialah sesungguhnya kehendakmu, bitajarrud, dengan tajarrud itu adalah al-inqita'u ila Allah taala, memusatkan diri ila Allah taala, kepada Allah taala, wa taqarrubu ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah, wa batinuhu anna muradaka asy-syuhratu, wa batinuhu, dan adapun batinnya, bagian dalamnya, anna muradaka ialah sungguhnya keinginan engkau, asy-syuhratu ialah terkenal, keterkenalan, popularitas, bil wilayati, dengan kewalian, malai yang kewali, mulai ta'ala koh tapi pesai bedah, kita pasti yang kewali. Litaqsidakan nasu, agar supaya menuju kepadamu, an-nasu siapa manusia, bil i'tiqadi, dengan keyakinan-keyakinan, wa taqarrubi ilaika, dan mendekatkan diri ilaika kepadamu. Fataqta'u amma anta bisadadihi, fataqta'u, maka memutus apa syuhrah ini, amma anta bisadadihi, dari sesuatu anta yang ada pun engkau, bisadadihi ialah pada tingkatan sesuatu itu. Jadi maunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian di dalam batin secara tidak terasa terpopuler, terus dikenal orang, sehingga yang kewali bersama-sama akhirnya justru terputus dari apa yang menjadi tujuan awal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tak ada pacukan, tak ada pacukan. Jadi dah pun musannif nang kianto karepabeen kaangkui melepaskan diri dari urusan-urusan dunia. Ben arsa andi keinginan untuk selalu menghadap kepada Allah tanpa usaha-usaha zahir, padahal Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu di dalam asbab, di dalam usaha batin, di dalam usaha-usaha lahir, dalam usaha-usaha keduniaan, dalam tekeng, dalam seperang kalir kentu saja, kentu berarti merupakan syahwat yang terselubung. Sebenarnya syahwat, kenapa dikatakan syahwat? Karena kita tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasukan nyabe abe kentu nang kenangan usaha keduniaan,
sementara Abu justru merasa tidak mau kepada usaha keduniaan, tapi justru merasa akan memusatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai khafiyah, samar, syahwat yang samar, karena pada hakikatnya justru yang diharapkan adalah popularitas supaya terkenal ka orang. Sehingga kalau ben terkenal ka orang, maka orang datang nyuon tua, nyuon penapa, dan semacam. Lagi itu akhirnya justru tak bakal dapat juga ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Artinya dimanapun Allah meletakkan engkau, ikuti saja. Isa baik adim bi Allah Subhanahu wa taala toro apa? Toro. Tak usah aten-keten garpa tibi melepaskan diri dari kesokan Allah. Lah menikah termasuk bagian dari kepasrahan diri kepada Allah secara total, sehingga kita benar-benar menempatkan diri pada posisi sebagai abdun, hamba yang selalu siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh majikannya, tidak boleh nang alam dunia itu selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau Allah meletakkan kita pada posisi tajrid, lakar pun ala gua tak oning, ada tak oning. Setiap guru tidak sia cerahi, karena lambat kimontuk tak patut ngaji. Macam ke lembaga tak oning, macam ke majlisan tak oning. Nah ini berarti bi Allah lakar abak kento panengan nang kenangan tajrid, artinya lepas dari usaha-usaha keduniaan. Tapi abak maksa kang hialako, nah itu berarti inhitatun anil himmatil aliyah, berarti turun dari batas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi abalika pemator gela, di mana Allah menempatkan kita tempati. Nika sejandring matura lakoni lakona kenengin kenengna. Tang kenengan cek kenengin. Anggota DPR kan kadang bila berban bersaing untuk mendapatkan kursi, tang kenengan cek kenengin. Urusan kursi banyak, subhanallah. Lah ini para hadirin merupakan kata mutiara yang kedua, ben tantona kento berek karena kita tak oning di mana kita ditempatkan sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan bisa sak rasa aki, engkau itu dia apa? Gila tor aki sa mulai jalanin kenapa saya jadi kenapa takdir, cuma jangan bertumpu kepada takdir. Mak ta'ala kebencong takdir lah. Tapi kenapa bukti aja abad ditempatkan di tempat tajrid adalah ketika usaha macam-macam tidak mampu untuk menempatkan diri kita pada maqam asbab, lah itu berarti kita ampuni penang bi Allah ni tajrid. Tajrid dan asbab itu bisa diketahui dalam pengalaman perjalanan hidup. Pada akhirnya kita tahu di mana kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita mungkin para hadirin cukup kenapa saya bisa tengkulaturaki dalam kesempatan semakin mudah bermanfaat. Manabi berdosa perlu didiskusikan sampai kol sifan apa ke hasbi. Ya toren. Manabi sobung iki kita tutup kalaban salat jamaah Isya sama-sama. Sobung iki oh beda. Ya toren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Kiai. Tadi Kiai menjelaskan tentang beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu al-ibadah, murid dan al-arif. Yang saya tangkap bahwa tingkatan al-arif ini memiliki tempat yang paling bagus dan istimewa. Terus yang saya tanyakan bagaimana giat kita atau cara-cara kita untuk mencapai tingkatan al-arif tersebut.
Dan yang kedua tadi Kiai menyinggung terkait dengan thariqah. Pertanyaan saya, apa hubungan tasawuf dengan thariqah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kula jawab dari si kedua, Dimin. Apa hubungan tasawuf dengan thariqah? Tasawuf itu artinya merupakan penjiwaan terhadap syariat. Jadi di antara syariat yang ditetapkan untuk kita sareng Allah Subhanahu wa taala itu salat. Orang pada tahapan-tahapan awal kentu menjalani salat iki pokon sekedar ajalan lagi kewajiban. Zuhur dilaksanakan tepat waktu, ya sudah berarti selesai sudah kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lebih dari itu. Tapi bertasawuf di dalam salat itu menjiwai, merasakan dengan sangat nikmat salat yang dilakukan sehingga bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Tongkile tokang iki tokang. Tokang itu mana binamong sekatir ajalan lagi kewajiban karena ampun. Dadi kewajiban sama napa Pak sampean sehari satos. Napa sih lakonah nikah sih lakonin. Kimpon lakonin. Si penting ampun dilakonin, obang diterima lestari ampun. Salat dilakonin, ganjaran diterima ampun lestari. Tapi mana bitokang ke ento ampun benih sekatir ala kewajiban kewajiban. Lalu ke ento bida sarang tokang sinamong ajalan kewajiban. Tokang sinamong sekatir ajalan kewajiban biasanya lebih tunduk kepada majikan pada saat majikan ada. Majikan beda lang bocung pun. Tapi bilang pun jalanan, gue lagi interakan Pak, ki leha-leha panarokok nyaman. Leha ni kah mana bi orang no kangin namun sekatir ajalan lagi kewajiban. Tapi beda orang kento si ajalan lagi kelakuan tokang benih namun sekatir ajalan lagi kewajiban, tapi benar-benar bakat dan merupakan hobi. Dan gue pernah rasaki palan tokang macam dua kento pernah. Ketika kita mendatangkan tukang dan dia itu bukan hanya sekedar menjalankan tugas tapi hobi, maka kento benar-benar teliti di dalam ajalan lagi tugas. Akabai nyampung waktu akabai kusen nyampung bagian sitong dan bagian lainnya, itu tak sekedar pokoknya sampung. Dia mesti bisa tak melak sekali. Jaran ketina apa? Garis benih ngakui sepidol, mengakui sepidol raja soal. Tapi garis ngakui koncoan Pak A. Oni Pak A. Pak A garis. Bila tanya ki, mata ngakui sepidol Pak. Wana sepidol kan raja tetini. Dekik bisa lain ben asli. Tapi mana Pak A itu tajam. Ketika garisnya jelas. Lah apa ni kenyamanan? Tokang si hobi. Lah tokang si andi hobi dan melakukan lebih dari sekedar yang diwajibkan oleh majikan, itulah orang yang bertasawuf di dalam salatnya. Allahu Akbar, merasakan berada di hadapan Allah. Benar tasawufnya. Jadi merasakan salat itu sebagai kebutuhan rohani, itu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Irasaakiyumku bahwa kita benar-benar termatur ke Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, ya Allah, dak kaajunan abdina nyempa. Wa iyyaka nasta'in, benda kaajunan abdina nyantolong. Arasaungku ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni kata tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah penjiwaan terhadap amalan-amalan syariat yang diperintahkan agama. Maka di dalam Azkiyah itu bagi fa syari'atun ka tariq kasafinatin wa tariqatun kal bahri. Syariat kentu sami sareng perahu. Salat, puasa, zakat kentu perahu. Tunggangan menuju apa yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Wa tariqatun kal bahri. Tarikat panika sami sareng tahasen. Bada para bisa jalan nengi bermalang. Sobung kan? Butuh ke aing. Le aing panika tariqah. Jadi jalan yang dijalani oleh perahu ini. Maka tariqah itu merupakan penghayatan terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Wa haqiqatun durrun wula. Hakikat engki panika permata mutiara yang diperoleh dari dalam lautan ketika kita menyelam. Benikun sakatir ajalan di atas aing kalaben numpak perahu tapi nyelam turun dari perahu nyelam ke bawah sampai nemu mutiara dalam. Lepas panika hakikat. Hakikat yang sesungguhnya yang kita cari. Lah, kenapa hubungan tarikat sareng tasawuf? Tasawuf itu merupakan penjiwaan terhadap amalan-amalan syariat, sedangkan tarikat ingki panika kelakuan-kelakuan inti yang menjadi rutinitas kita keseharian. Debuna Ki Hasan Abdul Wafi bencong kotu andi tarikat. Kenapa tarikat itu? Mana biarti nanti tarikat kenapa tak dapat ke Allah Subhanahu Wa Taala? Tak dapat jom ke Allah, tak dapat. Tapi tarikat ria apa kelu? Tarikat ria merupakan pengamalan kita secara jujur terhadap syariat. Jadi istiqamah ngelakonin solat, itu tarikat hakikat. Istiqamah ngelakonin solat, itu tarikat. Istiqamah melakukan puasa, pada saat puasa mampu kita lakukan, tidak ada udzur untuk ditinggalkan, itu berarti tarikat. Kedisiplinan kita di dalam menjalankan syariah, itu tarikat. Itu hubungan antara tasawuf dengan tarikat. Jadi tasawuf itu adalah penghayatan terhadap amalan-amalan zahir syariat, sedangkan tarikat itu adalah kedisiplinan di dalam menjalankan syariat kita. Kedisiplinan kita di dalam menjalankan sholat itu adalah tariqah. Tetapi kadang-kadang tidak hanya cukup untuk itu, tapi ada zikir-zikir tertentu yang untuk menjalankannya butuh adanya sanad, yang sanad itu diperoleh dari guru kita, mursyid. Mana binang Tijaniyah, kento mungkin panapa muqaddam, panapa ini. Lah kento senyampung kita ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya berujung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Dabun Ki Hasan Abdul Wafi, kalaupun tidak bertarikat dalam arti tarikat dalam arti teknis, misalnya pun ikut Tijaniyah atau ikut Naqsyabandiyah atau beberapa, tak sempat ngelakuin itu, tapi dengan disiplin menjalankan amalan-amalan syariat itu sebenarnya sedang bertarikat. Sebenarnya sedang bertarikat. Walaupun kita tidak memasuki lahan atau ranah teknis tarikat dalam arti yang kita kenal selama ini. Tak apa pakunda pacukan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jalan itu kan beda jalan tol, beda si tak tol. Si tarikat itu mungkin tol, tanpa hambatan, tanpa lep-salepan, jalan terus serba aja. Tapi mana bisa tak libat tol, sekecil beda truk raja, lah tak bisa nyalep, malah cek banyak malah. Habis sudah ada pagi ya dibuatin ke serba aja, geng. Men biasa nali betul paling kata locep, paling bisa 5 jam tapi 6 jam. Sekian tu para hadirin perpentingan. Sekian tu lagi, cukup lagi. Lagi, kira yang kita akhiri. Muka-muka apa yang pun disampaikan bermanfaat bagi kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allimna wajannibna masalik ar-rada waj'alna minal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين